Desa Center berkabar berbagi untuk kebaikan. Harapan kejelasan status perangkat desa terus disuarakan akhir-akhir ini. Dan inilah pandangan Sekretaris Desa Karanglewan Kidul yang disampaikan dalam kanal YouTube TV Desa dengan tema Nasib Status Perangkat Desa di antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa. Desa ini sesuatu hal yang sangat menarik sebetulnya, dan ini sebetulnya sudah cukup lama kita perbincangkan. Apalagi dengan adanya dana desa yang bergulir di desa, itu juga menjadi sebuah persoalan untuk kita, di mana satu status yang perangkat desa bisa mengelola dana dari pemerintah seperti halnya PNS, padahal di dalam aturan Menteri Keuangan itu sudah jelas yang berhak mengelola dana dari negara itu adalah diantaranya adalah ASN, pegawai negeri sipil, nah PNS. Namun ternyata perangkat desa belum terakomodir. Apalagi kalau melihat kegundahan teman-teman perangkat desa manakala kita mendapatkan ada semacam sensus, giliran ditanya pekerjaannya apa begitu. Nah, di situ tidak ada kolom perangkat desa. Adanya itu kolom pekerjaan lainnya. Nah, ini kan sebuah hal yang cukup menjadi gundah untuk kita semuanya, sedangkan padahal yang namanya perangkat desa dari dulu ada. Di samping itu, pada hari-hari tertentu, kadang-kadang kita juga merasa sebetulnya kita itu, status kita itu apa? Karena apa? Karena kita diberi, bahkan kita diwajibkan untuk mengikuti pakaian yang ditentukan oleh PNS. Hari Senin kita pakai keki, tanggal 17 kita pakai korpri. Nah, apakah kita termasuk pegawai negeri? Bukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di situ yang termasuk ASN adalah PNS dan P3K. Nah, di Undang-Undang Desa jelas perangkat desa itu adalah pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, ini sesuatu hal yang perlu dikaji secara matang, apa sebetulnya status perangkat desa. Kalau menurut kami, jadi karena memang perangkat desa adalah sebuah profesi yang unik, yang ada dari dulu, dan mengelola desa, mengelola keuangan negara, maka kami berharap pemerintah itu bisa melihat ini dan memasukkan perangkat desa itu menjadi bagian dari ASN, tapi bukan PNS, karena tidak mungkin juga seandainya apa yang dilakukan di PNS bisa dipindahkan ke sana, dipindahkan ke sini, itu tidak bisa dilaksanakan pada perangkat desa. Saya tidak bisa pindah ke Jawa Barat, pindah menjadi sekdes di Jawa Barat nggak boleh. Nah, berbeda dengan PNS, dipindahkan bisa saja. Nah, kalau P3K itu juga tidak mungkin. Kita kontrak kerja 1 tahun. Nah, 1 tahun kita yang bukan masalah repotnya, tapi jelas itu menyalahi aturan. Sehingga menurut saya kami perangkat desa perlu diakomodir terkait dengan status perangkat desa ini supaya kita di dalam melaksanakan tugas itu secara hukum, secara aturan terlindungi. Nah, di dalam penggunaan seragam kita terlindungi. Ya, kita ada mungkin beberapa pilihan. Yang pertama, kita masuk ke dalam
bagian dari ASN, tetapi bukan PNS dan bukan P3K, tapi bagian tersendiri perangkat desa. Atau dua, kita buat ada di negara kita undang-undang yang khusus mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Nah, ini yang perlu dikaji dan mungkin ini sangat dibutuhkan di teman-teman perangkat desa di Indonesia. Kadang-kadang saya sendiri di Banyumas, saya paling kurang sreg manakala ada ada surat, nih, ada surat dari kecamatan, kabupaten, perangkat desa mengikuti upacara dengan menggunakan baju korpri. Nah, ini kan aneh, perangkat desa disuruh menggunakan baju korpri, padahal perangkat desa bukan anggota pegawai Republik Indonesia, bukan pegawai korpri, bukan salah satu PNS. Nah, di sisi lain, itu kan penggunaan seragam yang identik. Sama halnya kita menggunakan baju TNI Polri misalkan. Coba kita bayangkan, atau mungkin apabila saya menggunakan baju Polri, kita pakai baju polisi, jalan-jalan biasa begitu, yang jelas kita dikira polisi gadungan. Nah, pasti kita ditangkap dan kita kena aturan. Tapi coba kita pakai baju korpri, apa kita ditangkap juga? Karena dikira kita korpri gadungan. Kan begitu. Jadi mohon kejelasan, ini pemerintah harus betul-betul melihat ini sebuah hal yang sangat urgent, yang sangat penting untuk kedamaian teman-teman perangkat desa di dalam status perangkat desa itu sendiri, sehingga nanti ada aturan khusus lah, minimal ada aturan khusus untuk mengatur tentang kepala desa, perangkat desa, khususnya menjadi di aparatur pemerintah desa. Saya kira sementara seperti itu.